Bencana alam adalah peristiwa yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain. Media Center Wiataguna Bandung kali ini di studio telah hadir narasumber Kepala Balai Wiataguna Bandung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sebelumnya silakan untuk memperkenalkan diri Pak. Baik, terima kasih. Saya Sudarsono selaku Kepala Balai Disabilitas Wiataguna Bandung. Sebelum masuk ke talk show kita, tema hari ini adalah implementasi respon kasus di Balai Wiataguna Bandung, Pak. Sebelumnya kita akan lihat tayangan dulu berkaitan dengan respon kasus yang dikirim dari rekan-rekan kemarin yang bertugas di Indramayu, Pak. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Sebelumnya Bapak ingin saya tanyakan biar masyarakat juga pemahamannya tahu apa sih respon kasus itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Jadi memang kami di Balai Rehabilitasi Wiataguna ada beberapa tugas tambahan tentunya yang menjadikan bagaimana Kementerian Sosial ini bisa segera hadir dalam berbagai persoalan-persoalan kemasyarakatan. Salah satunya adalah yang kami baru saja lakukan, merespon kejadian bencana yang kebakaran dan ledakan kilang minyak di Kabupaten Indramayu. Mengapa kami merespon? Karena tentunya dengan kejadian tersebut kita juga menyaksikan betapa masyarakat sangat terdampak, sehingga dari beberapa desa di sekitarnya atau lokasi seputaran ledakan kilang itu harus mengungsi. Awalnya ada beberapa titik pengungsian di seputaran kota Indramayu, yang berikut ada dipusatkan di GOR kompleks Bumi Patra ya, Indramayu. Nah itu tentunya dalam kondisi seperti itu masyarakat banyak mengalami stres, ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Kami hadir untuk bisa membantu bagaimana kami bisa menguraikan persoalan-persoalan agar mereka kembali melakukan aktivitasnya dengan mengurai ketakutan, kecemasan maupun hal-hal yang secara psikologis terganggu. Nah, peran kami bagaimana kami bisa melakukan layanan dukungan psikososialnya untuk menguraikan persoalan-persoalan tersebut. Tentunya kami dari sisi layanan kami punya para pekerja sosial profesional yang memang punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Karena ini dampak bencana, dampak ledakan, maka persoalan psikologis tentunya akan lebih dominan. Oleh karena itu kami menggandeng juga psikolog, karena kami belum punya psikolog dari Ikatan Psikolog Klinis Jawa Barat, tentunya yang membantu kami masuk dalam tim respon kasus tersebut. Jadi Bapak setelah masyarakat juga udah mengetahui begitu banyak respon kasus yang dilaksanakan oleh Wiataguna. Kebetulan saya juga pernah beberapa kali mengikuti kegiatannya. Ada bencana longsor di Sumedang,
Gunung Merapi, yang terakhir di Indramayu. Nah, dalam pelaksanaan respon kasus itu Pak, mungkin kita akan berbenturan dengan stakeholder lain terkait tugas dan fungsinya. Bagaimana Bapak meminimalisir supaya tidak terjadi benturan antar stakeholder dalam tugas dan fungsinya di lapangan, Pak? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan implementasi layanan di lapangan, tentunya kita tidak boleh juga mengesampingkan peran-peran tugas dan fungsi dari beberapa pihak. Kami selalu menghubungi pihak-pihak yang bertanggung jawab di lokasi pengungsian dan seterusnya, karena ini untuk memudahkan jalannya beberapa kegiatan-kegiatan yang mendapat dukungan dari beberapa pihak. Nah, ini yang kami lakukan, sehingga dalam implementasinya nanti para pengungsi atau siapapun yang menjadi target kegiatan tidak menjadi seperti objek ya. Nah, ini yang tentunya juga perlu terus menerus berkoordinasi, perlu terus menerus mensinergikan beberapa kegiatan. Kadang kita juga berbagi area dan aktivitas dengan beberapa pihak yang lain. Nah, ini yang tentunya menjadi penting dalam sebuah upaya-upaya penanganan dalam konteks kedaruratan. Jadi kita juga harus mengubah persepsi mungkin Pak, bahwa yang kita lakukan itu bukan bantuan saja, terlebih kepada pemulihan dari psikososialnya itu sendiri. Mungkin seperti itu Ya. Pak. Baik, betul. Jadi kalau bantuan bersifat misalnya dukungan permakanan dan sebagainya, itu ada juga pihak-pihak yang juga bertanggung jawab tentunya, yang siap sedia mensupport itu. Oleh karena itu kami lebih fokus kepada sisi-sisi yang sekiranya juga belum menjadi perhatian banyak pihak, sehingga kami memfokuskan diri pada layanan dukungan psikososialnya. Karena dari hasil koordinasi dan dari hasil koordinasi mendapat informasi bahwa untuk layanan kebutuhan dasar itu pihak Pertamina Sudah mengakomodir mungkin Pak, memenuhi, sehingga kami akan lebih fokus pada bagaimana kami memastikan agar kondisi ketakutan, kecemasan dan sebagainya dari sisi psikologis itu yang menjadi fokus kami. Baik Pak. Baik Sobat Atensi, mungkin ya sekali lagi saya tekankan bahwa pelayanan di respon kasus itu tidak semua berkaitan dengan bantuan, tapi terlebih untuk memulihkan psikososial dari korban bencana itu sendiri. Mungkin di hadapan saya sekarang Sobat Atensi mungkin ada yang belum tahu, inilah sosok pimpinan Kepala Balai Wiataguna Bandung, Bapak Sudarsono. Nah, sosoknya yang begitu viral Pak. Ketika kita cari googling tentang berkaitan Wiataguna, ya mungkin muncul Bapak. Nah, inilah orangnya sekarang udah hadir di media Atensi. Nah, sekaligus nih Pak, mumpung ada kepala balai, masyarakat pengen tahu lebih detail mengenai arah dan kebijakan Wiataguna. Bisa sedikit Bapak jelaskan tugas dan fungsi Wiataguna itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami selaku unit pelaksana teknis tentunya kami mengimplementasi tugas-tugas Kementerian Sosial. Memang kami fokus pada upaya-upaya bagaimana melakukan rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas sensorik netra. Tetapi arah kebijakan ke depan kita juga harus menjadikan balai ini sebagai unit pelaksana teknis yang multifungsi, sehingga berbagai persoalan-persoalan di lapangan yang dapat kami jangkau itu segera kami respon. Ini fungsi-fungsi yang didorong oleh Kementerian Sosial. Dalam implementasinya maka
Tentunya juga dukungan peran serta semua pihak terkait dengan bagaimana kita bisa Kementerian Sosial bisa segera hadir di tengah-tengah persoalan-persoalan sosial di masyarakat, maka masyarakat tentunya komunitas dan sebagainya bisa bermitra untuk sama-sama menjalankan bagaimana kita mengatasi berbagai persoalan itu. Dalam konteks itu maka dengan ditetapkannya Permensos nomor 16 tahun 2020 tentang rehabilitasi sosial, asistensi sosial yang biasa disebut atensi, kita punya 3 basis dalam memberikan pelayanan. Pelayanan yang pertama kami berbasis keluarga. Jadi kita harus menguatkan kembali fungsi-fungsi keluarga di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jadi pada saat keluarga mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya, tentunya banyak beberapa persoalan sosial yang muncul. Nah ini apalagi berkaitan dengan disabilitas, pemahaman keluarga tentang disabilitas ini perlu juga didorong. Kadang-kadang keluarga tidak menerima kehadiran anggotanya yang disabilitas. Oleh karena itu ada beberapa hak disabilitas, beberapa hak manusia itu terabaikan. Contoh kecil misalnya hak atas identitas. Nah ini kan identitas menjadi hak yang mendasar karena tanpa kita mendapatkan hak identitas, misal itu apakah KTP, NIK dan sebagainya atau akte kelahiran, maka hak-hak berikutnya akan terhambat. Oleh karena itu kami juga sangat mendorong semua pihak untuk memastikan setiap kelahiran anak, apakah itu normal, apakah itu mungkin disabilitas, itu hak-hak yang dasar itu juga harus segera diusahakan. Nah, apalagi kalau misalnya ada persoalan-persoalan, kita tidak bisa lagi mengakses bantuan-bantuan sosial kalau hak identitasnya belum terpenuhi. Nah, ini persoalan berikutnya. Nah, yang kedua juga kadang masih di dalam keluarga juga merasa mungkin tidak merasa kurang nyaman kalau kalau anggotanya ada yang disabilitas, sehingga disabilitas itu kadang disembunyikan, bahkan ada masih ditemukan proses-proses pemasungan dan seterusnya. Nah ini juga yang harus kita lakukan secara bersama-sama untuk mengungkapkan agar semua orang punya hak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu basis layanan kami berbasis keluarga, melakukan penguatan di dalam keluarga untuk memastikan para penyandang disabilitas khususnya bisa mendapatkan hak-hak tersebut, bisa dia tumbuh berkembang bersama keluarga dan komunitasnya. Berikut juga dengan atensi kita juga menguatkan peran dan fungsi komunitas. Jadi komunitas bisa organisasi sosial kemasyarakatan dan lingkungan-lingkungan yang mendorong tumbuh kembangnya anak ya. Jadi seseorang bisa saja mengalami kedisabilitasan pada usia-usia tertentu, mungkin karena kecelakaan atau karena hal lainnya. Nah ini tidak mudah bagi yang bersangkutan untuk menerima kondisi-kondisi seperti itu. Oleh karena itu dukungan peran komunitas menjadi penting agar mereka tidak sudah mengalami stres menghadapi kondisi seperti itu, terus mengalami tekanan dari masyarakat dan seterusnya. Maka ini juga peran komunitas untuk bisa memberikan ruang yang cukup untuk tumbuh kembang khususnya penyandang disabilitas. Oleh karena itu kami juga membangun kemitraan dengan komunitas-komunitas melalui lembaga kesejahteraan sosial untuk mendorong tumbuh kembang
memandirikan para penyandang disabilitas. Yang berikut, kami juga bisa memberikan layanan di dalam berbasis residensial. Jadi berbasis residensial ini mereka bisa mendapatkan layanan-layanan di dalam balai. Kami punya layanan-layanan di dalam balai yang berkaitan dengan proses rehabilitasi sosialnya maupun proses peningkatan kemandirian kondisi sosial ekonominya. Nah, ini yang kami lakukan. Tentunya ini juga perlu dukungan dan kerjasama semua pihak, sehingga hasil yang kami lakukan dalam semua layanan itu ujungnya adalah kembali kepada keluarga dan masyarakat. Jadi dukungan keluarga dan masyarakat akan menjadi penentu ya kemandirian, keberhasilan proses-proses yang dilakukan. Waduh, itu sobat atensi penjelasan yang sangat detail dan lengkap mengenai apa tugas dan fungsi Balai Disabilitas Wiataguna Bandung. Pak, ini ada request nih Pak dari rekan-rekan dari masyarakat berkaitan dengan Permensos 18 2018. Nah, di situ kan disebutkan perubahan nomenklatur dari panti ke balai. Nah, apakah ini masih berlaku, Pak? Sepanjang itu belum dicabut, maka semua ketentuan dan aturan tetap berlaku. Dan saya kira Permensos 18 2018 itu hanya sebuah aturan yang berkaitan dengan struktur organisasi. Ya, dan tata kerja layanan. Jadi saya kira ini setiap institusi pemerintahan dibentuk dan dijalankan pasti punya dasar pendiriannya atau dasar yang melandasi kita memberikan layanan-layanan tersebut. Oleh karena itu yang paling harus dipahami adalah bagaimana layanan-layanan itu bisa dijalankan untuk para penerima manfaatnya. Saya kira itu yang paling penting. Perubahan, saya kira dalam setiap kehidupan pasti ada perubahan. Betul. Tidak ada sesuatu yang tidak berubah, semua pasti berubah. Bagi yang tidak berubah, maka itu akan tertinggal ya. Contoh misalnya, kita tidak ada lahir, tumbuh, anak-anak, besar, remaja, dan akhirnya meninggal. Itu semua proses perubahan. Tidak ada sesuatu yang berhenti stagnan. Kalau berhenti stagnan, maka itu juga contoh misalnya kita lahir, ya, tumbuh berkembang. Terus pada usia tertentu fisiknya terus berkembang, tapi psikisnya, psikologinya tidak berkembang, stagnan. Maka itu akan menjadi persoalan. Pasti itu disabilitas mental. Nah, mari kita tumbuh berkembang sesuai dengan tuntutan-tuntutan perubahan zaman. Kita mengenal dulu, kalau dulu punya telepon di rumah itu udah luar biasa, ya kan? Dengan perkembangan teknologi, telepon di rumah ditinggalkan karena ada teknologi baru yang nirkabel, kita bisa di mana saja. Sekarang orang mungkin tidak punya uang, tidak begitu pusing, tapi dia tidak ada tersambung dengan dengan sinyal, itu sudah setengah mati pusingnya. Betul. Ini jadi kita harus harus positif, selalu melihat perubahan-perubahan. Contoh layanan, dengan berubahnya menjadi balai, layanan kami dituntut untuk lebih cepat memandirikan para penyandang disabilitas. Maka kami berpikir keras bagaimana apa yang dikembangkan di Wiataguna itu cepat kita lakukan, tidak perlu butuh waktu lama, dia punya skill dan dia bisa mandiri secara sosial dan ekonomi. Itu yang kami lakukan. Oleh karena itu, ke depan kami merancang sebuah kegiatan-kegiatan baik itu pelatihan vokasi dan seterusnya untuk bisa lebih cepat. Kita tidak perlu berlama-lama. Bayangkan kalau misalnya mendapatkan sebuah skill bertahun-tahun, kita juga
akan kesulitan ya. Data menunjukkan bahwa disabilitas ini kan cukup banyak penyebarannya di mana-mana. Maka kita butuh respon yang cepat, bagaimana dia bisa menjalankan kehidupan lebih baik lagi. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita, agar dengan kecepatan-kecepatan menangani, kecepatan-kecepatan memberikan solusi yang kita bisa dorong mereka untuk bisa cepat mandiri secara sosial dan ekonomi. Jadi kami mencontohkan di program begitu berubah menjadi balai, kami ada kerjasama kemitraan untuk membangun pelatihan yang sangat cepat, seperti misalnya pelatihan barista. Nah, sebelumnya orang bisa gitu disabilitas sensorik netra menjadi barista, betul. ya kan? Pertanyaan itu, tapi kan itu ternyata bisa setelah mungkin. dilakukan Setelah memang dilakukan bisa ya Pak ya? itu bisa. Dan bahkan kemarin kunjungan Ibu Menteri ke Wiataguna mengapresiasi luar biasa, kopinya enak katanya. Nah, ini bukti-bukti nyata bahwa kami juga ingin mengubah image bahwa disabilitas bisa melakukan banyak hal, tidak hanya melakukan misalnya hanya pijat dan sebagainya. Nah, itu memang core yang kita tetap jalankan, tetapi kita harus bisa membuka ruang-ruang dan seterusnya. Bahkan kalau kami juga mendorong banyak pihak, kalau mungkin bisa memberikan informasi kemampuan apalagi yang bisa dikembangkan, maka kami akan juga lakukan pengembangan kapasitas di Wiataguna agar mereka bisa cepat menguasai skill yang dia bisa dapatkan dan dia bisa segera melakukan aktivitas yang menghasilkan pendapatan dan penghasilan yang ujungnya adalah kemandirian baik sosial maupun ekonomi. Kebetulan Wiataguna hari ini mengagendakan rapat koordinasi teknis program atensi rehabilitasi sosial di Sapoehoman. Apa saja sih Pak kegiatan nanti yang akan dilaksanakan? Baik, jadi memang dalam implementasi sebuah program kegiatan, tentunya kita harus juga bisa dipahami oleh mitra atau stakeholder kita. Kita juga punya mitra, punya stakeholder dengan dinas-dinas sosial ya, baik provinsi maupun kabupaten kota. Karena kan wilayah terdekat dengan para calon penerima manfaat adalah ya kabupaten kota dan provinsi tentunya. Oleh karena itu, agar pelaksanaan kita dalam memberikan layanan bisa dipahami, bisa dimengerti, maka ini juga perlu kita mengadakan rapat-rapat koordinasi sehingga arah kebijakan implementasinya bisa berjalan dengan sesuai dengan arah kebijakannya. Nah, ini yang kami lakukan dalam rapat nanti. Untuk pesertanya mungkin dari beberapa kota mungkin ya Pak, mungkin Bapak ya. Jadi untuk peserta saya kira kami juga panggil, kami berdasarkan Kepmensos 29/UK/2019 ada jangkauan wilayah kerja. Nah, karena kami memang posisi kami di Bandung, posisi kami di Jawa Barat, bukan berarti kita hanya melayani Bandung dan Jawa Barat. Kami melayani 10 provinsi. Di antaranya adalah kami melayani provinsi, harus menjangkau provinsi Lampung, provinsi Banten, provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat itu sendiri kami Jawa Barat bagian selatan ya, karena panturanya itu ada balai lain yang sejenis yang melayaninya, sehingga kami fokus di Jawa Barat bagian selatan. Kami melayani juga Jawa Tengah, kami melayani daerah istimewa Yogyakarta, kami melayani Jawa Timur. Nah, untuk Jawa Timur kami bagian utaranya, karena bagian selatannya ada menjadi wilayahnya balai lain, yaitu balai yang ada di Bali. Nah, baru kami juga harus menjangkau Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Itu jangkauan wilayah kami. Oleh karena itu kami juga panggil para kepala dinas provinsi di 10 provinsi dan beberapa kabupaten kota di 10 provinsi itu. Kami tidak bisa mengundang semua kabupaten kota. Nah, tentunya juga kenapa kami panggil beberapa, ya tentunya kami yang amati dari beberapa data yang disampaikan kepada kami, yang cukup juga populasinya banyak, maka itu kami juga dipertimbangkan yang kita panggil untuk dinas kabupaten kotanya. Saya kira ini yang akan menjadi peserta dalam rapat tersebut. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dan lancar. Tentunya dalam pertemuan ini aspek protokol kesehatan dijalankan secara ketat, sehingga ini kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Mudah-mudahan juga Bapak Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Pak Hari Hikmat bisa berkenan hadir ya Pak. Kami sangat berharap, dan beliau sih sudah menyampaikan kehadiran beliau, tapi juga kadang-kadang dengan tugas yang beliau saat ini cukup padat. Bagaimana Kementerian Sosial merespon banyak kasus-kasus bencana. Kita juga prihatin di NTB ada banjir bandang yang juga perlu mendapat perhatian dan seterusnya. Nah, ini juga peran-peran balai juga seperti tadi disampaikan juga harus merespon beberapa kasus-kasus kejadian-kejadian yang terdekat di wilayahnya, untuk juga bisa membantu sehingga Kemensos bisa segera hadir di dalam situasi dan suasana persoalan masyarakat. Ya, terakhir mungkin Pak, memimpin Wiataguna itu Pak tidak mudah Pak, apalagi saya menyaksikan sendiri begitu banyak dinamikanya baik dari eksternal dan internal. Mungkin ada tanggapan atau masukan Bapak buat staf-staf Bapak seperti apa Pak? Ya, intinya juga kita harus satu komando ya, satu gerak, satu langkah, satu upaya-upaya yang dilakukan. Pada saat kita solid dalam tim bekerja, insya Allah beberapa kendala, beberapa persoalan kita bisa atasi secara bersama-sama. Dalam setiap perubahan, saya selalu yakin pasti ada pro dan kontra. Bagaimana kami membangun kemitraan untuk membesarkan yang pro, untuk mengeliminasi yang kontra. Saya kira yang kontra tentunya belum memahami bagaimana endingnya, bagaimana hasil-hasil yang dicapai berikutnya dengan perubahan-perubahan itu. Nah, tentunya tugas kita semua untuk memastikan agar target-target atau capaian-capaian kinerja kita bisa wujudkan dengan sebaik-baiknya. Wes, Sobat Atensi, itulah perbincangan kami dengan Kepala Balai Wiataguna Bandung, Bapak Sudarsono. Penjelasannya begitu detail berkaitan dengan respon kasus, tugas dan fungsi balai, dan kegiatan rakor yang akan diselenggarakan hari ini. Sobat Atensi, mungkin kita akan bertemu lagi di program-program selanjutnya karena Kepala Balai juga masih banyak schedule pekerjaan yang harus dibereskan. Saya Agus Fitriadi, mohon pamit, sampai ketemu dalam program selanjutnya.